Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang memiliki visi menghasilkan lulusan yang unggul, berjati diri, dan berjiwa entrepreneur pada tahun 2025. Sedangkan misi dari program studi pendidikan ekonomi UPGRIS adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan peminatan mahasiswa dan tuntutan masyarakat. Misi kami yang kedua yaitu melaksanakan penelitian yang unggul di bidang pendidikan ekonomi dan kewirausahaan yang berorientasi pada proses pembelajaran. Misi kami ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan ekonomi melalui pengembangan keunikan lokal berbasis life learning. Dan misi kami yang terakhir atau yang keempat yaitu memberikan peneladanan kepada mahasiswa melalui penyelenggaraan pembelajaran, kepekaan sosial, serta pemecahan masalah pendidikan dan ekonomi di masyarakat. Acara akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini, tanggal 17 Mei 2023, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar kuliah tamu ekonomi kreatif dengan tema Habituasi Ilmiah Menuju Program Studi Pendidikan Ekonomi yang Unggul. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Agus Sutono S.Phil M.Phil. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 dan 2 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat, Ketua Program Studi di lingkup FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati, pemateri atau narasumber webinar kuliah tamu ekonomi kreatif, Bapak Lukman Alfaris SPD MPD. Yang saya hormati pula seluruh tamu undangan dan semua peserta webinar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara webinar pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPGRIS, yang ketiga sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang, yang ketiga sambutan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, sekaligus membuka acara. Dan yang kelima, acara inti yang akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Dwi Prasetyo Hadi SE MSI. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang muslim dan yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas UPGRIS dimohon untuk peserta duduk tegap.
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan, yaitu yang pertama sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang, Ibu Novika Wahyu Hastuti, SEMSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Narasumber webinar hari ini Bapak Lukman Alfaris SPD MPD, Bapak Kaprodi PPKN FPIPSKR UGRIS, Bapak Kaprodi PJKR FPIPSKR UGRIS, serta Bapak Ibu dosen Pendidikan Ekonomi FPIPSKR UGRIS yang saya hormati, dan tak lupa yang saya banggakan para mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara daring dalam acara webinar kuliah tamu Ekonomi Kreatif bersama Badut TomTom pada hari ini Rabu 17 Mei 2023. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Kuliah umum hari ini merupakan kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan ilmiah program studi pendidikan ekonomi yang akan diselenggarakan dari bulan Mei hingga akhir semester genap 2022-2023 sekitar nanti akhir Juli. Semua kegiatan tersebut kami rangkum dalam sebuah tema habituasi ilmiah menuju program studi pendidikan ekonomi yang unggul, di mana tujuan kami adalah membiasakan mahasiswa dalam atmosfer ilmiah untuk dapat berpikir kritis, cerdas, dan peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Menjadi insan yang kritis dan terus mau belajar seharusnya menjadi habit bagi insan cendekia seperti mahasiswa. Karena mahasiswa adalah agen perubahan yang sudah terbukti dalam sejarah negara kita, mampu menjadi pendobrak bagi keadaan negeri yang lebih baik. Perlu saya laporkan di sini bahwa rangkaian kegiatan seminar prodi terdiri atas 4 kegiatan. Yang pertama adalah kuliah umum hari ini bersama Badut TomTom, yang pesertanya lebih kurang 200 orang, terdiri atas mahasiswa prodi pendidikan ekonomi, mahasiswa di luar prodi UGRIS, mahasiswa dari luar UGRIS, dan ada juga yang berasal dari masyarakat umum dan guru. Kegiatan yang kedua yaitu podcast sukses setelah lulus dengan narasumber guru dan alumni pendidikan ekonomi. Kemudian kegiatan ketiga, webinar strategi sukses PPG yang untuk kegiatan pertama yang akan kami selenggarakan dikhususkan untuk guru dalam jabatan. Dan kegiatan terakhir, kegiatan pamungkasnya, nanti kami akan menyelenggarakan workshop Beauty Moves Youth dengan mengundang pakar make up artis dari Wardah untuk merangsang jiwa wirausaha mahasiswa. Kegiatan keempat ini kami akan selenggarakan secara luring atau offline. Program studi mengucapkan terima kasih atas dukungan fakultas dan universitas sehingga terselenggara kegiatan ini. Semoga upaya baik kita selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Sekaligus membuka acara kepada Bapak Dr. Agus Sutono SPhil MPhil, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Wakil Dekan 1, juga Bapak Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Endang dan Pak Dalih Pradipta.
Juga tentu yang saya hormati Bu Kaprodi Pendidikan Ekonomi, Ibu Novika Wahyu Astuti, Sekprodi Pak Aryan Eka, dan juga para dosen di lingkungan program studi pendidikan ekonomi. Tak lupa tentu juga tamu undangan, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan juga PJKR. Kemudian tentu yang saya hormati Pak Lukman Alfaris SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang juga praktisi bisnis ya, tentunya ini ekonomi kreatif dan lebih terkenal dengan usaha kreatifnya, saya kira ya, Badut TomTom ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan lain dan juga para mahasiswa, tentu hal yang perlu kita panjatkan adalah rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam ruang virtual dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan ekonomi yang merangkum satu kegiatan akademik webinar ekonomi kreatif dengan tema habituasi ilmiah menuju program studi pendidikan ekonomi yang unggul. Dan sebagaimana tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Ketua Program Studi bahwa kegiatan ini akan terdiri dari beberapa kegiatan, ada 4. Yang pertama hari ini adalah kuliah tamu, yang mana menghadirkan Pak Lukman Alfarisi, SPD MPD. Kemudian yang kedua adalah podcast, ya, sukses setelah lulus. Kemudian yang ketiga juga ada webinar terkait dengan sukses PPG bagi para mahasiswa yang nantinya lulus, dan juga workshop kewirausahaan sebagai satu rangkaian kegiatan akademik. Kami sampaikan bahwa fakultas menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya yang telah dilakukan oleh program studi pendidikan ekonomi. Ini menjadi satu kegiatan dalam rangka membangun atmosfer akademik yang baik bagi para seluruh mahasiswa. Bagian dari pengayaan keilmuan yang diselenggarakan di luar kelas. Tentu harapan dari program studi, kegiatan ini akan memberikan satu pencerahan, satu semacam pengayaan pengalaman bahwa sebetulnya selain ilmu yang kita peroleh di dalam ruang-ruang kelas, kita juga akan banyak menemukan contoh-contoh yang luar biasa dalam pengembangan keilmuan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat. Salah satunya hari ini kita berterima kasih kepada Pak Lukman Alfaris yang di tengah-tengah kesibukan beliau ini berkenan hadir memberikan materinya kepada kita terkait dengan kegiatan ekonomi kreatif terkait Badut TomTom ini. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, tentu kalau kita berada dalam lingkungan mahasiswa pendidikan ekonomi, ada 2 hal yang menjadi core dari program studi pendidikan ekonomi. Satu adalah terkait dengan upaya mewujudkan calon-calon guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 yang memahami secara baik tentang aspek-aspek pembelajaran pendidikan ekonomi di sekolah nantinya. Tetapi juga hal yang kedua adalah bekal kemampuan bagi para mahasiswa termasuk terkait dengan pengembangan kegiatan ekonomi selain guru. Ini menjadi satu suplemen yang baik, ya, satu kegiatan yang akan menunjang apa yang dijadikan core oleh program studi dalam hal tidak saja penciptaan atau penyiapan calon-calon guru, tetapi adalah SDM-SDM yang mampu memahami
problem-problem ekonomi di sekitarnya, tetapi juga menemukan hal-hal yang bersifat ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di luar kemampuan kita sebagai calon guru. Maka di dalam lingkungan program studi pendidikan ekonomi, tentu secara keilmuan kita juga memahami bahwa para mahasiswa juga dalam beberapa mata kuliah itu dikenalkan dengan penyusunan bisnis plan, jadi perencanaan bisnis. Ya, ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari bisnis, tetapi mendapatkan nilai tambah dari aspek kreatif yang bisa ditambahkan. Dan bisnis plan yang berbasis ekonomi kreatif tentu juga akan sangat terbuka terhadap hal apa saja yang memang sebagai kegiatan yang ada nilai tambah tersendirinya karena kemampuan kita meng-create sesuatu menjadi ekonomi kreatif. Dan itu banyak dicontohkan di dalam banyak bidang-bidang usaha kita, dan itu memberikan peluang ekonomi yang sangat besar bagi para pelaku ekonomi kreatif ini. Yang dalam berbagai contoh, ya, kita bisa melihat bahwa pengembangan ekonomi kreatif itu menemukan banyak keunikan-keunikan tertentu yang ternyata memiliki nilai lebih apabila kita mampu kemudian menyajikan ekonomi kreatif itu sebagai sebuah bisnis yang kita geluti. Yang kedua, tentu juga dalam aspek bisnis plan itu ada managerial skill. Jadi bagaimana tadi menemukan jenis-jenis usaha kreatif, tetapi juga pemahaman kita terhadap managerial skill-nya. Jadi kemampuan mengelolanya. Dan hari ini kita menghadirkan seorang tokoh yang sangat luar biasa, Pak Lukman Alfaris. Tentu di dalam rangka kita ingin memperoleh pencerahan dari beliau. Selain sebagai akademisi, beliau juga menjadi contoh seorang pelaku usaha atau kegiatan ekonomi kreatif. Ini tentu menjadi hal yang menarik bagi kita untuk kemudian kita bisa belajar banyak dari beliau. Bagaimana seluk-beluk ekonomi kreatif, termasuk dalam konteks ini tentu ekonomi kreatif yang beliau geluti, yaitu Badut TomTom ini akan menjadi menarik, dan ini akan menjadi banyak pembelajaran bagi para mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi. Kami berharap Bu Kaprodi, kegiatan-kegiatan semacam ini terus menjadi bagian yang diupayakan sebagai sebuah kebiasaan positif di dalam rangka menghidupkan suasana akademik, atmosfer akademik di kalangan para mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi ini. Dan akhirnya kami menyampaikan selamat mengikuti bagi seluruh peserta. Semoga kegiatan kuliah tamu pada kesempatan sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua, menghidupkan semangat kita di dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif bagi para mahasiswa sekalian. Dan akhirnya dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan kuliah tamu pada rangkaian webinar ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang pada sore hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti yang akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Dwi Prastyo Hadi, SE MSI. Beliau ini adalah dosen pendidikan ekonomi sekaligus sebagai kandidat doktor di Universitas Jenderal Sudirman Purwakarta. Kepada Bapak Dwi Prastyo Hadi, kami persilahkan. Bu Kaprodi dan Pak Dwi selaku moderator, dan juga Pak Lukman, sekali lagi kami menyampaikan matur nuwun Pak Lukman.
atas kesediaannya, dan karena ada beberapa hal yang harus kami kerjakan, Ibu Kaprodi, saya mohon izin untuk meninggalkan Zoom ini. Pokoknya selamat dan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya untuk program studi kita. Matur nuwun Bu Kaprodi, Pak Dwi dan juga Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya. Oke. Sugeng sonten Pak Lukman Alfaris. Sugeng sonten Bu. Nggih. Matur suwun sudah berkenan hadir di Pendidikan Ekonomi UPGRIS Pak. Sudah mau berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman mahasiswa. Ada juga ini dari umum Pak Lukman yang hadir di sini, bukan hanya mahasiswa. Sekali lagi matur nuwun. Saya izin meninggalkan ruang Zoom dulu nggih Pak Lukman Alfaris. Pak Dwi, saya minta izin dulu. Pak Yunus. Terima kasih. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, mohon bisa diaktifkan cam-nya ya, webcamnya, supaya begitu ya, biar lebih semarak acaranya. Bu Neki, terima kasih. Bu Inaya, Pak Osa, Pak Gali. Udah masuk? Oh ya. Tes. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Lukman Alfaris, SPD MPD. Sebelum saya membacakan CV dari Bapak Lukman Alfaris, SPD MPD, dan saya akan memperlihatkan video. Tapi sebelum video, teman-teman mohon dibantu ya. Kita temanya itu sulap ya, sulap dan badu tontom. Nah, ini ada, saya akan sulap dulu ya teman-teman, tapi mohon dibantu. Simsalabim, bicara bersama-sama ya, coba ya. Halo, tes. Simsalabim. Nah, ini nggak bisa masuk ya. Terus simsalabim, kurang keras, yang lain nggak ikut bantu sih masalah ya. Ini belum bisa lagi ya. Simsalabim, nah kita lihat ya. Nah, bisa masuk ya. Nah, gitu ya. Cara mengeluarkannya gimana? Nah, bisa keluar ya. Nah, itu nanti triknya akan dibuka oleh Mr. TomTom ya. Banyak trik, saya cuma tadi sedikit diberikan Mr. TomTom. Nanti agar meriah kasih satu sulap. Nah, ini sudah kita kasih satu sulap. Nanti bisa di itu. Sebelumnya kita lihat video dulu ya, teman-teman ya. Kita share videonya. Yang mana ini? Ini ya benar. Sudah kelihatan ya? Yang Saya memang kalau misalnya acara pribadi seperti acara khitan, acara sunat, acara ulang tahun, itu memang saya bertarif atau berbayar. Namun kalau misalnya acara seperti santunan anak yatim, trauma healing,
ataupun acara sosial dan acara agama, saya free, saya gratis kalau dipanggil. Jadi tidak dipungut biaya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mencoba membacakan kurikulum vitae ya bagi Pak Lukman Alfaris, SPD MPD selaku Mr. Tom begitu ya. Nama Bapak Lukman Alfaris, SPD MPD, kelahiran di Pemalang 14 Maret tahun 1988, dari keluarga sederhana yang nama ayahnya Subagio Karim, sedangkan ibunya Sumarti. Riwayat pendidikannya di Negeri 2 Mojo, Kecamatan Ulu Jami Pemalang, SMP Negeri 3 Ulu Jami, dan SMA Negeri 1 Ulu Jami. Lulus sarjana di Ilmu Pendidikan UPS Tegal tahun 2010 dengan skripsi berjudul Teknik Penyutradaraan Dalam Drama atau Kutu, karya Apas Khasfasi, dan implikasi dalam pembelajaran sastra di SMA. Lulus Magister Ilmu Pendidikan Bahasa S2 Pasca Sarjana UNES Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 dengan tesis berjudul Sarkasme dalam Novel Lupa Indonesia karya Sujiwo Tejo. Aktif menulis dalam dunia sastra semenjak mengikuti unit kegiatan mahasiswa seperti teater akar, teater pasak, kajian seni dan budaya. Untuk riwayat pekerjaan, yang pertama guru seni dan budaya SMP Plus Al-Khoili, Comal Pemalang 2010, guru bahasa MTS Wali Songo Ulu Jami Pemalang 2010 sampai 2012, guru bahasa seni budaya SMK Teks Mako Pemalang 2012 sampai 2018, dosen sastra Dharma sastra drama Indonesia dan teater di Universitas Pancasakti Tegal 2018 sampai 2021, dosen bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 2001 sampai sekarang. Itu riwayat singkat dari Bapak Lukman Alfaris. Untuk selanjutnya, ekonomi kreatif, peluang bisnis seni pertunjukan dalam dunia ekonomi kreatif akan disampaikan Bapak Lukman Alfaris. Kami persilakan, monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah didengar, bisa didengarkan? Mohon maaf. Apakah suara saya bisa didengarkan? Terima kasih. Yang terhormat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, yang saya hormati pula Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi Pendidikan Ekonomi, Ketua Panitia, dan yang saya banggakan teristimewa peserta semua yang mengikuti webinar ini. Perkenalkan, saya Lukman Alfaris, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya berprofesi sebagai dosen kesehariannya. Namun selain saya jadi dosen, saya sebagai seorang seniman badut. Nah, mohon maaf untuk dari kru atau panitia bisa memperlihatkan PowerPoint saya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang hadir di sini. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang paling indah juga daripada hari-hari biasanya.
biasanya saya diundang di acara-acara seminar terkait dengan bagaimana cara membuat puisi, bagaimana cara membuat cerita, bagaimana cara membuat film. Intinya yang berhubungan dengan bahasa maupun seni. Namun kali ini saya diundang oleh program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Nah, baru kali ini adalah sejarah bagi saya. Yang ngundang itu orang-orang ekonomi, orang-orang bisnis. Biasanya yang ngundang saya itu adalah kalau tidak budayawan ya seorang seniman. Nah, langsung saja ke slide berikutnya. Bisa dipindah ke slide berikutnya. Terkait dengan ekonomi kreatif, sepertinya teman-teman yang ada di sini itu lebih paham daripada saya kalau membicarakan tentang definisi ekonomi. Nah, kemarin saya cari-cari referensi karena ini yang mengundang dari program studi orang-orang ekonomi, ya akhirnya saya cari referensi terkait dengan apa itu ekonomi, apa itu definisi ekonomi, akhirnya saya mencari. Nah, tentunya teman-teman lebih paham daripada saya terkait dengan definisi atau istilah ekonomi. Kalau dari kacamata saya sebagai seorang umum bukan orang ekonomi, ekonomi ini ya sebuah usaha bagaimana kita mendapatkan uang. Usaha bagaimana untuk mendapatkan uang, mengelola uang, menggunakan uang. Ini menurut saya. Nah, di sini tidak hanya membahas tentang ekonomi saja, tetapi membahas ekonomi kreatif. Jadi beda dengan ekonomi secara umum, tapi ini secara khusus yaitu ekonomi kreatif. Nah, kalau kreatif ini biasanya lebih identik dengan kreativitas, identik dengan seni, identik dengan keunikan, berbeda atau lain daripada yang lain. Jadi ekonomi kreatif ini merupakan proses perekonomian yang menggunakan nilai seni maupun kreativitas. Langsung saja, ini nggak usah lama-lama tentang slide ini, kita nanti lebih fokus ke badut saja. Nah, badut ini kalau menurut saya adalah bidang jasa. Banyak teman-teman saya yang kepingin menjadi badut, ya. Misalnya kok jadi badut kok enak ya, jadi badut kok seperti itu ya, jadi badut aja gitu. Nah, kadang ada orang yang ketika melakukan sesuatu, melakukan sebuah pekerjaan, yang penting dapat uang. Udah, yang penting saya dapat uang. Mau bagaimana caranya, yang penting saya dapat uang. Nah, apalagi ketika kita menjadi badut di bidang jasa, usaha merupakan sebuah kegiatan manusia untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya kita semua melakukan sebuah pekerjaan, mindset kita yang penting dapat uang. Nah, apalagi dalam bidang jasa itu bisa berbahaya. Contoh misalnya begini, banyak orang yang mengatakan bahwa jadi badut itu mudah. Jadi badut itu gampang. Wah, yang penting sama anak-anak kecil tepuk-tepuk tangan, ya, tepuk-tepuk tangan, nanti dapat uang. Yang penting bisa melawak, yang penting bisa bermain komedi. Kalau misalnya kita kerjanya asal-asalan, yang penting dapat uang, pentas kita pertama tidak bagus, pentas kita pertama tidak memuaskan, ya nanti kita tidak dipanggil lagi. Kita hanya satu kali saja dipanggil di situ. Karena mindset kita itu tidak untuk memuaskan konsumen. Kalau misalnya mindset kita ketika kita dalam bisnis jasa, mindset kita yang penting konsumen senang, yang penting konsumen puas. Nah, kalau kita mindsetnya seperti itu, nanti kalau konsumen senang, nanti kita dipanggil lagi. Tapi yang penting pentas. Yang penting melakukan sesuatu, setelah itu selesai baru dibayar. Nah, apalagi kalau kita masuk ke ranah entertain ya, masuk ke ranah
seni pertunjukan, pementasan kita jelek, pentas kita tidak memuaskan konsumen, tidak memuaskan penonton, jangan panggil badut itu lagi. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan kalau masuk ke dalam ranah ekonomi kreatif, terutama di seni pertunjukan, kita punya mindset yang penting konsumen puas dan senang. Kenapa konsumen harus senang dan puas? Nanti suatu saat akan dipanggil lagi. Nah, ada sebuah bisnis yang unik yaitu menjadi badut. Tidak seperti bisnis-bisnis seperti ini, dukun manten atau rias pengantin ya. Kalau rias pengantin ini biasanya ramenya pas ketika di musim-musim tertentu. Tapi kalau badut yang biasa ngisi acara ulang tahun, namanya kelahiran manusia, itu kita tidak mengenal musim. Ya, mau lahirnya bulan Januari, Februari, Maret, April, ya biasanya kalau badut itu hubungannya dengan ulang tahun. Lah kelahirannya manusia itu kan tidak mengenal musim, tanggal berapa, bulan apa. Jadi bisnis badut itu hampir setiap hari saya diundang. Nah, langsung saja biar lebih fokus ke badut. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Teman-teman semua, apa yang tadi saya sampaikan, jangan yang penting dapat uang, tapi kita harus persiapkan, kita punya skill apa, kita punya bakat apa. Saya yakin setiap manusia itu punya bakatnya sendiri-sendiri. Setiap manusia punya keahlian atau skillnya sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Tak ada bakat seni atau keahlian, namun dipaksakan untuk bisnis dalam lingkup ekonomi kreatif. Nah, itu bisa jadi bumerang. Misalnya contoh usaha rias pengantin. Ini saya menampilkan gambar hasil make upan rias pengantin yang kalau menurut saya ini ya agak kacau ya. Karena yang penting dapat uang. Dia tidak punya skill, dia tidak punya keahlian bagaimana cara merias, bagaimana cara make up. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Usaha kue ulang tahun. Nah, usaha kue ulang tahun ini biasanya kan kalau kue ulang tahun itu kan ada gambar Doraemon, kuda poni, Mickey Mouse dengan penataan-penataan yang indah, pewarnaannya bagaimana, tulisannya bagaimana. Ya, ini kalau misalnya kita tidak punya bakat di seni rupa, tidak punya bakat menggambar, tetapi kita dipaksakan untuk bisnis atau usaha yang hubungannya dengan gambar, ya agak kacau. Terus usaha bikin patung juga. Kita tidak mengetahui seluk-beluk patung, tetapi kita punya bisnis patung. Nah, hasil tak sempurna, nanti konsumen jadi kecewa. Tidak bakalan ngundang kita lagi. Kita tidak bakal dipanggil lagi di acara itu. Terus konsumen tidak memakai lagi jadinya. Akhirnya konsumen kecewa. Jadi teman-teman semua, setiap manusia punya keahliannya sendiri-sendiri, bakatnya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa mencari kelebihan saya itu di mana ya, di seni rupa, di musik, di seni tari, atau di bidang kreatif lainnya. Nanti dikombin, dikolaborasi dengan ilmu ekonomi. Wah, apalagi ini teman-teman di sini kebanyakan orang-orang ekonomi, saya sangat yakin sekali teman-teman lebih jago manajemennya daripada saya. Nah, langsung saja ganti slide. Nah, usaha di bidang ekonomi kreatif harus punya keahlian seni atau mengetahui dunia seni. Saya tidak tahu bahwa saya akan menjadi badut. Saya tidak tahu. Saya punya ide jadi badut itu saya tidak tahu. Semua saya dituntun oleh Tuhan. Nah, sebelum saya ke seni badut, seni pertunjukan, saya waktu kuliah S1, saya aktif di UKM seni saat kuliah. Saya mengikuti seni peran, ya, ikut teater. Nah, di teater ini di situ ada materi tentang seni peran, bagaimana cara acting sedih,
acting marah, acting menangis, acting kaget, terus tata panggung, penataan panggung, bagaimana caranya membuat panggung, nyeting panggung itu seperti apa. Terus karakter penonton, kalau penontonnya anak kecil kita harus bagaimana, kalau penontonnya orang dewasa kita harus bagaimana, kalau penontonnya banyak kita harus bagaimana, kalau penontonnya sedikit kita harus bagaimana, kalau penontonnya ngobrol sendiri, tidak memperhatikan kita harus bagaimana. Itu ada di seni teater. Dulu waktu saya S1, saya aktif di organisasi UKM teater. Di sana diajari olah vokal, dunia pementasan, manajemen pentas, dan ilmu make up. Nah, bagaimana cara make up supaya tidak menakutkan, bagaimana cara make up lucu. Jadi semuanya sebelum saya menjadi badut, sebelum saya bisnis ke badut, saya sudah mengetahui sedikitnya seluk-beluk tentang seni pertunjukan. Saya belajarnya ketika kuliah. Saya nggak tahu ketika saya lulus kuliah sambil jadi badut itu saya tidak tahu. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, saya tidak ada cita-cita menjadi badut. Cita-cita saya sebetulnya ingin menjadi guru. Karena saya dulu kuliahnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya tidak ada cita-cita jadi badut. Nah, dulu waktu saya kuliah, pas semester akhir, saya diundang untuk menghibur anak-anak yatim piatu di panti asuhan di Sukomulyo, daerah Tegal. Nah, sejak inilah saya jadi badut. Pertama kali saya jadi badut itu tahun 2010 di panti asuhan. Sejarah saya jadi badut itu gara-gara saya dipanggil di panti asuhan untuk menjadi intinya menghibur anak-anak. Saya berpikir, anak-anak itu kayaknya senang dengan badut. Anak-anak itu senang dengan balon. Kita harus tahu psikologi, kejiwaan, karakter, kesukaannya anak-anak. Nah, akhirnya saya mencoba kepingin jadi badut, make up badut. Nah, disitulah saya pentas jadi badut di panti asuhan. Saya pinjem om saya, kebetulan om saya juga seorang badut di daerah Pekalongan. Om, saya pinjem make up badutnya om. Saya pinjem pakaian badutnya om. Saya pinjem alat sulapnya om. Nah, akhirnya saya pentas di situ, di panti asuhan. Alhamdulillah, setelah saya pentas, respon dari penonton ini positif. Penonton pada tepuk tangan, penonton pada senang karena dari sekian pertunjukan di panti asuhan itu, kebanyakan kan kalau mahasiswa, kalau pentas di situ kan paling nyanyi-nyanyi, gitar-gitaran, nyanyi band-bandan, terus baca puisi. Nah, kalau saya berbeda sendiri, saya badut. Nah, ternyata setelah saya upload di media sosial, saya berpakaian badut, make up badut. Ternyata banyak orang-orang yang mengomentari, wah jadi badut ya mas. Mas kalau misalnya ngisi di acara anaknya saya ulang tahun, bisa apa enggak mas? Mau apa enggak mas? Saya jawab saya tidak bisa. Karena saya tidak punya pengalaman menjadi badut. Saya tidak pernah mengisi acara ulang tahun. Nah tapi saya tak coba. Orangnya itu maksa-maksa saya terus. Mas coba mas, dicoba mas. Jadi MC acara ulang tahun di anak saya. Nah akhirnya semenjak itu saya dipanggil, pertama kali saya ngisi jadi badut itu di sekolahan juga. Itu sudah saya komersilkan. Tapi kalau dulu di panti asuhan saya tidak dibayar. Nah semenjak itu saya dipanggil di sekolahan untuk mengisi acara ulang tahun. Dan bertarif, saya juga tidak tahu tarif badut itu berapa waktu itu. Tahun 2011. Nah, semenjak itu sampai sekarang jadi ramai. Saya bisa dikatakan badut pertama di Pemalang. Karena dulu di Pemalang itu tahun 2010 tidak ada badut. Saya adalah badut pertama di Pemalang sebelum ada badut-badut yang ramai saat ini. Nah, oke, lanjut lagi di slide berikutnya.
Nah, setelah saya main di sekolahan, nah posisinya saya juga sudah jadi guru. Posisinya saya juga jadi guru ini. Jadi pagi saya ngajar sampai siang, sorenya saya jadi badut. Nah, tak pikir-pikir, jadi badut dengan jadi guru itu kok penghasilannya malah jadi tambah penghasilannya itu malah jadi badut daripada jadi guru. Nah, akhirnya saya upload lagi pas ketika saya pentas di sekolahan, terus banyak lagi ibu-ibu yang minta nomor saya. Mas, minta nomor teleponnya, Mas. Mas, minta nomor HP-nya, Mas. Akhirnya saya bikin Facebook yang hubungannya dengan badut. Saya punya Facebook pribadi namanya Lukman Alfaris dan saya punya Facebook bisnis namanya Badut TomTom. Nah, Facebook saya ada dua, Facebook pribadi dan Facebook bisnis. Nah, karena saya punya basic teater, saya tahu tentang ilmu seni pertunjukan, ilmu seni tentang tata panggung, tata make up. Nah, akhirnya saya punya ide nih dari situ. Kalau seandainya keahlian saya, hobinya saya di dunia panggung, saya tak jadikan bisnis bagaimana ya? Nah, ternyata menjanjikan sekali. Ya, saya berbeda dengan badut-badut yang lain. Saya basicnya seorang guru. Saya sarjana pendidikan. Ketika saya pentas, di situ harus ada nilai-nilai edukasinya. Saya belajar nilai-nilai edukasi, nilai-nilai religi, nilai-nilai moral, psikologi anak, perkembangan karakter anak itu ketika saya di kampus. Ketika saya ikut kuliah. Ketika saya tahu ilmu dongeng, ilmu komedi, ilmu sulap, pas ketika saya ikut UKM seni. Nah, dari situlah saya mengkolaborasikan ilmu. Kalau jadi guru, bayarannya 1 bulan sekali, setiap tanggal 1 saya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ketika jadi badut, saya bayarannya tidak harus 1 bulan sekali. Tapi setiap pentas per jam itu saya dapat duit. Per jam saya dapat duit. Nah, waktu itu sangat viral sekali. Karena belum ada badut-badut lain. Kalau orang Pemalang ulang tahun, saya yakin pasti tahu Badut TomTom. Ada anak yang dulu pernah manggil saya ketika acara sunatan, manggil saya jadi badut, anaknya sekarang sudah jadi polisi. Dulu ada anak yang manggil saya ketika ulang tahun, ke-7 tahun, sekarang anaknya sudah jadi bidan. Jadi memang saya jadi badut itu dari tahun 2011 sampai ini tahun 2023. Nah, langsung saja ganti slide lagi. Nah, ini kalau yang ini, slide yang ini banyak yang tidak tahu teman-teman seniman badut atau teman-teman seniman ya. Banyak orang-orang seni itu hanya sekedar yang dia geluti itu hanya di dalam bidang seninya saja. Dia tidak mempelajari manajemen. Nah, ini saya juga akan belajar sama teman-teman di prodi ekonomi bagaimana cara manajemen ya, manajemen bisnis. Karena saya memang basicnya lebih condong ke seninya. Saya 1 kali pentas dalam 1 waktu, 1 jam itu 350 sampai 500 ribu. Itu kalau 1 orang. Jika waktu 1 jam digabungkan dengan yang lain, nah jadi pagi siang saya jadi guru, sorenya saya jadi badut. Saya dipanggil sama konsumen hampir tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hampir tiap hari itu ada yang ulang tahun, nggak tahu kenapa. Tiap hari itu ada yang ulang tahun. Om, Senin ngisi di rumah saya, Om. Selasa ngisi di rumah saya. Rabu ngisi di rumah saya. Sekali ngundang saya 1 jamnya itu 350. Ketika saya jadi badut 1 orang. Nah, saya berpikir lagi. Kalau setiap hari 350, itu saya akan mendapatkannya cuma uang 350 saja.
saya berpikir lagi, ketika saya jadi badut, apakah ada usaha lain yang ada kaitannya dengan badut? Biasanya kan kalau orang ulang tahun itu kan ada hubungannya dengan dekorasi balon. Om, di situ ada paketan foto enggak sama paketan video? Om, ada organ tunggalnya enggak? Om, ada boneka karakternya enggak? Misalnya kuda poni, Doraemon, Mickey Mouse, Ultraman, Batman, Spiderman. Biasanya kadang ada konsumen yang bilang sama saya seperti itu. Om, sekalian ada kue ultanya enggak? Nah, saya berpikir lagi, kalau seandainya saya tidak hanya bisnis badut saja, tetapi saya bisa bisnis ke dekorasi balon, bisnis foto, bisnis video, bisnis organ tunggal, bisnis boneka karakter, bisnis cetak undangan ulang tahun atau kue ulang tahun, itu dengan hari yang sama, waktu yang sama, penghasilan saya berbeda, lebih besar. Akhirnya saya membuat sebuah paketan-paketan. Paket 1 300, misalnya paket 1 400.000, cuma dapat 1 badut. Paket B akan mendapatkan 2 badut, 800.000. Paket C 3 badut plus dekorasi 2 juta. Paket D badut 3 plus dekorasi plus foto plus organ tunggal 5 juta. Nah, ternyata ketika saya punya ide mencari usaha-usaha yang ada kaitannya dengan badut, saya kombinasikan, saya belanja boneka-boneka karakter, saya beli kostum Mickey Mouse, saya beli kostum kuda poni, saya beli kostum Ultraman, saya beli kostum Batman, dan semuanya akhirnya saya punya kostum-kostum boneka-boneka di rumah itu ada banyak sekali, ada 17 atau ada 20. Ada 20 kostum. Jadi nanti konsumen bisa milih. Saya temanya Frozen, saya temanya Mickey Mouse. Terus saya juga beli kamera. Saya juga beli peralatan dekorasi-dekorasi. Akhirnya yang biasanya saya mengisi acara ulang tahun cuma saya sendirian. Jadi ketika ada paketan banyak, paketan besar, yang biasanya 1 jam itu saya mendapatkan 350, saya 1 jam bisa mendapatkan 5 juta, 4 juta. Itu dikalikan berapa hari. Saya bisa jadi penghasilan saya menjadi guru, dengan penghasilan saya jadi badut itu enggak ada apa-apanya. Namun saya tetap cita-cita saya adalah seorang guru. Ya. Maka dari itu ketika saya menjadi guru pun saya memang punya niatan, punya mindset keikhlasan. Saya punya jadi guru itu ya niatnya niat ibadah. Kalau cari uang alhamdulillah sampingannya sudah ada. Jadi kadang kan saya pernah melihat seorang guru kadang demo tuntut misalnya kesejahteraan dan lain sebagainya. Seandainya guru tersebut punya skill, punya hal-hal yang lain, bisa memanfaatkan waktu-waktu yang lain, itu sangat luar biasa sekali. Nah, jadi yang biasanya saya cuma 1 orang 350.000, ketika saya punya kamera, saya punya peralatan dekorasi, saya punya kostum-kostum, akhirnya banyak konsumen-konsumen saya yang memanggilnya itu tidak 1 orang, tapi bisa 4 orang, 5 orang. Terus akhirnya saya ngasih krunya saya, anak buah saya tak kasih berapa. Nah, oke, langsung ganti slide lagi. Bisa diganti slide berikutnya. Nah, alhamdulillah saya tidak tahu bahwa ternyata badut itu sangat luar biasa sekali. Hasil dari bisnis badut tahun 2014 alhamdulillah banyak konsumen-konsumen saya yang memanggil untuk mengisi acara ulang tahun. Baik itu sendiri maupun ditambah boneka-boneka karakter. Saya tak umpulin uangnya dan alhamdulillah dengan badut saya bisa kuliah S2. Kuliah saya S2-nya dengan hasil badut tahun 2014. Terus
tahun 2017, alhamdulillah dengan badut saya bisa bangun rumah. Dengan badut saya bisa bangun rumah tahun 2017. 2014 saya bisa kuliah S2 dengan biaya badut. 2017 saya bisa bangun rumah. 2019 saya bisa beli mobil. Semuanya hasil dari badut. Saya ini pendapatan saya ketika saya jadi guru maupun jadi dosen itu saya tak pilah-pilah. Ini dompet dari sekolahan, ini dompet dari konsumen-konsumen saya. Seperti itu. Nah, ketika saya lulus S2, saya diangkat menjadi dosen di Universitas Pancasakti Tegal. Nah, jadi walaupun saya tidak jadi guru lagi tahun 2018 itu saya sudah tidak jadi guru lagi tetapi jadi dosen di Universitas Pancasakti Tegal. Saya di sana sebagai dosen seni pertunjukan drama atau teater. Saya tidak malu bahwa wah dosen kok jadi badut gitu. Justru gara-gara badut itu saya bisa S2. Kenapa saya jadi dosen? Karena saya S2. Dan sampai kapanpun seandainya saya ini nanti insya Allah beberapa tahun atau tahun depan saya kuliah S3 mendapatkan gelar doktor, saya tetap kalau ada waktu luang saya jadi tetap melakukan aktivitas menjadi badut. Saya tidak melupakan bahwa saya berawal dari badut seperti ini. Nah, ini ada sebuah hal yang menarik. Memang banyak orang-orang yang mengatakan bahwa badut ini adalah profesi rendah. Badut itu dipandang sebelah mata. Ya dari dulu sampai sekarang. Namun ketika saya masuk dalam kerana dunia badut, saya lepas profesi saya bahwa saya itu adalah seorang dosen. Saya tidak cerita-cerita bahwa saya itu adalah S2, saya itu adalah dosen, itu tidak cerita sama konsumen saya. Waktu itu ada kejadian yang sangat menarik. Ada orang yang manggil saya, nelpon saya. Halo Dut, Badut nanti ngisi acara ulang tahun ya di anak saya ya Dut ya. Oh nggih, siap. Manggilnya Badut, ya memang saya adalah seorang badut. Ketika itu saya datang ke rumah konsumen saya. Hampir setengah jam, hampir 1 jam, saya tidak dikasih minum. Saya tidak dikasih hidangan, makanan atau apa ya, padahal capek-capek. Ya, akhirnya saya disuruh sama konsumen, Dut, Badut, ini balonnya dipasang di sini ya, Dut. Dut, Badut, sound systemnya ditaruh di sini saja ya, Dut. Saya manut saja karena saya seorang badut. Nah, saya tidak dikasih minuman, saya tidak dianggap sebagai tamu atau apa, hanya sekedar wah dia hanya badut. Biasanya kalau badut itu di pinggir-pinggir jalan seperti pengamen-pengamen itu. Ya. Nah akhirnya saya manut saja, saya acting, saya memang seorang badut. Beberapa menit kemudian ada 4 cewek yang datang di rumah itu. Terus salim sama tuan rumah itu, terus kaget. Loh, Bapak Lukman Alfaris. Akhirnya karena dosen dengan mahasiswanya, ternyata yang 4 cewek itu adalah mahasiswanya saya. 4 cewek itu salim sama saya, dicium tangannya, akhirnya konsumen saya kaget. Loh, Nok, kamu kok tahu badut ini? Iya Pak, ini badut ini adalah dosennya saya Pak. Oh, Anda seorang dosen ya? Nah akhirnya yang tadinya saya tidak dikasih hidangan, tidak dikasih minum, saya langsung ditawarin. Bapak mau minum apa ya? Es teh, teh hangat, susu atau apa ya Pak? Wah ini, mohon maaf ya Pak, tadi saya kok nyuruh Bapak ini ternyata Bapak adalah dosennya anaknya saya. Ini saya pernah terjadi peristiwa yang model seperti itu. Tapi saya ya itu hal yang umum. Oke, terakhir satu lagi. Slide yang terakhir ini barangkali buat untuk diskusi teman-teman peserta ada yang mau bertanya. Saya tidak lama-lama. Nah ini yang terakhir.
Jika tidak punya bakat seni, namun terjun di dalam dunia ekonomi kreatif, teman-teman semua jangan menjadi pelaku, namun jadi pemimpinnya pelaku. Teman-teman tidak bisa main musik, tidak bisa main gitar, main piano, main drum, tapi terjun di dalam dunia ekonomi kreatif yang di bidang musik, ya berarti teman-teman jadi manajernya, jadi bosnya. Ya, jadi semuanya bisa masuk ke bisnis ekonomi kreatif. Loh, kalau saya tidak punya bakat seni, saya tidak punya bakat ini dan itu terus bagaimana? Ya berarti teman-teman bisa menjadi pemimpin pelakunya. Di daerah Pekalongan, daerah Pemalang, itu banyak EO, event organizer. Dia bukan badut, bukan seniman, tapi dia buka jasa bisnis badut ulang tahun. Jadi yang main jadi badutnya itu bukan orangnya, tapi orang lain. Dia hanya membantu mempromosikannya saja. Nah, itu saja materi yang sederhana dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sini. Nanti bisa dilanjut diskusi tanya jawab. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Mohon jika ada pertanyaan kami persilahkan. Bisa langsung atau melalui kolom chat. Halo teman-teman. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Lukman Alfaris sangat banyak ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Salah satunya berarti kalau ekonomi kreatif itu jangan hanya mementingkan uang tapi mementingkan kepuasan daripada konsumen. Terus juga kita juga diberi pengetahuan tentang bagaimana jika kita memang tidak bisa menjadi mempunyai bakat di bidang tertentu, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa manajemen dari pelaku. Silakan kami persilakan bagi teman-teman untuk bertanya. Baik, ini ada pertanyaan Bapak dari Mas Dimas dari Prodi Pendidikan Ekonomi bertanya, kenapa ya namanya badut TomTom? Nama TomTom seperti tersebut itu mempunyai filosofinya atau tidak? Monggo Bapak bisa langsung dijawab. Ya, nama TomTom ini itu berasal dari nama Tomet. Dulu ketika saya masih kecil, saya kalau melihat sesuatu, saya kepingin memilikinya. Ada mobil-mobilan, saya kepingin mobil-mobilan. Ada robot-robot, saya kepingin robot-robotan. Jadi sesuatu yang saya lihat, itu saya ingin memilikinya. Dalam orang Jawa itu namanya tomet. Ya, tomet itu adalah orang yang ketika melihat sesuatu, kepingin memilikinya. Itu namanya tomet. Nah, akhirnya teman-teman saya manggilnya saya Tomet, Tomet. Nah, akhirnya ketika saya jadi badut, nama badut saya apa ya? Dulu waktu saya kecil namanya Tomet, panggilannya Tomet, Tomet. Nah, akhirnya saya ambil suku kata yang pertama, namanya Tom. Akhirnya saya tak buat nama Tom, badut Tom, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Bapak. Dari Dina Indria Rahma dari Prodi Manajemen UKRIS, bagaimana sih cara Bapak bangkit dari waktu sulit Bapak biar bisa saya menjadi sebagai motivasi saya gitu. Monggo Bapak bisa langsung dijawab. Ya, ini memang saya pernah mengalami ya ketika saya terpuruk jatuh di titik paling bawah itu tahun 2020. Saya masih ingat tahun 2020 ketika corona. Ketika corona, profesi saya itu full badut ya, profesi saya full badut. Di saat corona itu tidak boleh ada keramaian,
tidak boleh ada pementasan. Saya hampir 19 job, orang yang sudah booking saya, orang yang sudah, Om nanti ngisi acara ulang tahun di tanggal ini, di tanggal itu, di bulan ini. Banyak sekali di kalender saya sudah saya coret-coret, ternyata gagal semua. Lagi-lagi dibatalkan, lagi-lagi dibatalkan, lagi-lagi dibatalkan. Nah akhirnya saya hanya di rumah. Saya tidak punya pendapatan apapun. Dulu ketika saya main badut, uangnya sudah saya bangun rumah, sudah beli mobil, sudah buat kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya tidak punya tabungan, saya tidak punya apa-apa. Nah waktu itu saya masih teringat dompet saya ketika buka, saya melihat di hadapan istri dan anak saya, uangnya cuma Rp65.000. Uangnya cuma Rp65.000. Itu buat makan nanti tiap harinya bagaimana? Saya tidak punya tabungan. Nah biasanya orang kalau dalam kondisi seperti itu, pikirannya ada yang cari utang-utangan, cari di bank. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua, biasanya ketika dalam keadaan seperti itu, menyalahkan pemerintah atau menyalahkan keadaan. Ini gimana ini corona? Nggak bisa kerja, hanya di rumah saja. Itu kan kebanyakan kan seperti itu di media sosial. Nah, saya mencoba bangkit, tidak ngutang, tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya harus putar otak, saya harus putar ide bagaimana saya bisa mendapatkan uang. 65.000 ini biar jadi banyak, itu caranya bagaimana. Nah akhirnya saya sama istri, ini kalau saya usahanya ekonomi kreatif di bidang badut dan saat ini sedang corona, saya tidak boleh pentas, saya tidak punya pendapatan. Ini bahaya kalau saya tidak bergerak, kalau saya tidak melakukan sesuatu. Akhirnya sound systemnya saya tak jual. Saya punya sound system di rumah, saya jual. Saya punya burung di rumah, saya jual. Apa yang barang-barang yang bisa dijual, saya jual semua. Tak jual semua, saya dapat modal sekitar 3 juta. Saya belikan grup. Saya dengan modal 3 juta, saya beli gerobak. Akhirnya saya dengan istri saya itu jualan kebab di pinggir jalan. Ya. Tetangga-tetangga pada heran, loh itu kok katanya dosen, punya mobil, itu kok jualan kebab di pinggir jalan. Sama anak saya, sama istri saya jadi kurirnya. Kalau misalnya ada orang yang pesan kebab, dimasak oleh istri saya dan saya jadi kurirnya. Saya hampir tiap hari tuh saya kurir mengelilingkan orang-orang yang pesan kebab di istri saya. Tapi itu berjalan hanya beberapa bulan. Karena setelah itu bulan September pemerintah sudah mulai tidak terlalu ketat ketika pas bulan-bulan Maret. Nah, alhamdulillah dengan bisnis kebab yang tadinya dikerjakan saya dengan istri saya, akhirnya karena istri saya kewalahan, manggil karyawan, cari karyawan satu. Karyawan satu tetap kewalahan, akhirnya saya punya karyawan 2 jualan kebab di situ. Nah, jadi saya tambah usaha lagi, usaha kebab. Karena di daerah saya jarang ada kebab. Biasanya di daerah saya itu kebanyakan paling es kelapa muda, nasi goreng, jajanannya jajanan seblak. Nah, saya cari di daerah saya yang tidak ada jualan kebab. Nah, akhirnya saya bisnis kebab dan alhamdulillah badutnya jalan, kebabnya juga jalan. Kebab tetap berjalan ya. Saya untuk mengantisipasi barangkali ada corona lagi, nanti saya nggak boleh pentas lagi. Jadi intinya ketika dalam keadaan terpuruk, kita nggak boleh menyalahkan siapapun, tetapi kita putar otak kita, sesuatu yang bisa dijual untuk dijadikan modal, nah itu kita lakukan. Ya, biasanya orang kalau nggak punya uang, satu cari utang-utangan,
Dua, ya kalau misalnya imannya nggak kuat ya bisa mencuri dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ya. Terima kasih. Bisa pertanyaan selanjutnya ini dari Papua, Pak, mahasiswa kami dari Cornelia Bemote. Pertanyaannya, bagaimana memasang strategi yang pas yang dapat digunakan pencipta usaha terjun ke dunia ekonomi kreatif di kalangan masyarakat yang belum paham tentang badut khususnya di Papua, begitu Pak. Dari Cornelia Bemote, monggo silakan ditanggapi Pak. Papua saya berbagi tips promosi pemasaran bisnis badut ya. Sebelum ke Papua saya akan menjawab secara umum dulu. Pemasaran saya menggunakan Facebook. Kebanyakan gencar-gencarnya menggunakan Facebook, tidak menggunakan Instagram. Kenapa tidak menggunakan Instagram? Karena konsumen saya adalah seorang ibu-ibu. Ini kan bisnis saya kan bisnis anak-anak ini, bisnis kid, bisnis anak-anak. Jadi kalau bisnisnya anak-anak ya berarti saya promosinya yang ada hubungannya dengan anak-anak. Nah, yang memanggil saya itu siapa? Ibunya anak-anak itu siapa ya? Ibu itu. Jadi kalau ada pertemanan di Facebooknya saya, misalnya mahasiswa, kebetulan foto profilnya kok anak-anak SMA, saya tolak. Saya tidak menerima pertemanan yang foto profilnya anak-anak SMP, anak-anak SMA, atau mahasiswa. Hampir sebagian besar Facebook saya, pertemanan saya itu kebanyakan ibu-ibu. Karena ini konsumennya saya, kebanyakan ibu-ibu yang punya anak. Nah, kalau bapak-bapak itu malah jarang, karena biasanya yang memanggil badut itu kebanyakan ibu-ibu. Jadi foto profilnya itu saya lihat, nggak semuanya saya terima pertemanannya, tetapi saya lihat itu profilnya gambar bayi. Wah, kalau gambar bayi itu berarti ibu-ibu itu. Oh, foto profilnya ibu-ibu. Wah, ini fotonya bapak-bapak, tak skip dulu sementara. Oh, ini foto profilnya anak-anak muda atau remaja, saya skip dulu. Itu. Nah, kenapa saya menggunakan promosi Facebook? Karena kebanyakan orang-orang milenial, orang-orang seusia saya yang lahir 80-an atau 90-an itu banyak menggunakan Facebook. Sedangkan orang-orang yang menggunakan Instagram itu kebanyakan anak-anak yang sekarang mahasiswa atau SMA, anak-anak kekinian. Lah, anak-anak kekinian itu belum punya anak. Jadi promosi yang paling tepat di bisnisnya saya itu adalah Facebook, bukan Instagram. Bukan yang lain, karena konsumen saya adalah seorang ibu-ibu. Nah, saya dulu tahun 2011 pernah promosi menggunakan spanduk. Nah, menggunakan spanduk di tiang-tiang listrik itu berdampingan dengan sedot WC itu saya pernah waktu tahun 2011, tahun 2012 pakainya spanduk ya, misalnya di pedesaan-pedesaan, di pedalaman-pedalaman, karena jarang ada teknologi, akhirnya promosinya pakai ini spanduk atau pakai kertas terus ditempel. Nah, saya kalau makan di pinggir jalan, saya nggak sengaja, saya cari warung makan di perempatan atau di pertigaan yang di situ ada mie ayam atau rumah makan, saya datangi ke situ dan saya beli di situ dan saya bilang sama orang yang punya warung itu, ini kok rumah makannya belum ada namanya ya. Kalau seandainya di situ saya tuliskan bagaimana nama warung makan Ibu Ipah. Terus di situ ada tulisannya Badut TomTom, nomor HP Badut TomTom. Jadi kadang selain di media sosial, kadang saya mencari toko-toko atau warung-warung makan yang di pinggir jalan yang strategis. Di situ nanti ada promosi gambarnya saya. Itu buat orang-orang yang jarang mengikuti media sosial. Jadi ya spanduk ya iya. Nah, apalagi ini ketika di Papua pun seperti itu.
Barangkali jaringan internetnya di sana agak kesusahan atau apa, yang paling cocok, yang paling tepat ya, satu, bisa cari rumah makan atau tempat-tempat umum. Di situ izin dulu yang penting. Mie ayam harga 5.000, harga 10.000, bakso 15.000, terus bakso ceker 17.000. Di situ nanti separuhnya berapa sentimeter atau berapa meternya nanti ada gambar badu tom-tom, promosinya badu tom-tom. Jadi promosi itu sangat menentukan bisnis kita juga. Enggak sembarangan promosi, enggak yang penting promosi, tetapi kita juga harus tahu strategi pemasaran atau promosinya. Itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Devi Andriani, mahasiswa pendidikan ekonomi. Pertanyaannya, semisal kita punya bakat nyanyi, bermain musik, secara tampang bisa dikategorikan good looking, namun masalah kita orangnya pemalu kalau tampil di depan publik. Solusinya bagaimana Bapak? Monggo. Jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk absen ya, silahkan di absennya sudah disediakan. Monggo Bapak, ini pemalu Pak, tapi punya bakat Pak. Monggo Pak. Ya berarti ya. Nah begini, apalagi kita masuk ke ekonomi kreatif, sekarang panggung itu hampir ditinggalkan. Sekarang banyak seniman-seniman yang memanfaatkan YouTube. Banyak seniman-seniman yang memanfaatkan media sosial. Dia bisa nyanyi, dia bisa baca puisi, tetapi tidak di panggung, tetapi dibikin konten. Nah kalau misalnya punya bakat, tetapi dia tidak punya rasa kepercayaan dirinya, itu mentalnya kurang, itu bagaimana? Lah bikin konten saja di dalam ruangan sendirian, nggak ada orang yang lihat. Nanti kalau sudah bagus baru diupload. Nanti yang melihat itu malah lebih banyak daripada ketika teman-teman pentas di panggung. Dan itu malah bisa dijadikan pundi-pundi uang, itu banyak sekali. Sekarang kan banyak seniman-seniman yang beralih dari panggung ke media sosial. YouTube terkait dengan bagaimana cara menggambar, teks prosedur tentang bagaimana gambar di video, terus nyanyi-nyanyi cover-cover lagu di video. Itu malah nggak ada yang nonton ketika pembuatannya. Jadi kita nggak bakalan malu. Ini kalau tips yang pertama ya, kalau seandainya kita malu, kita punya bakat kita tetap harus digeluti. Jangan sampai kita tidak punya mental, kita malu, ya berarti akhirnya bakatnya terpendam, nggak diapa-apain. Itu jangan, kita manfaatkan media sosial. Nah, kalau seandainya teman-teman juga kepingin di panggung atau live, ya tentunya semua dengan proses belajar. Saya pertama kali manggung itu ya punya rasa malu, kadang demam panggung, nervous, dilihatin orang malu. Tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, karena sudah jam terbangnya banyak dan banyak pentas, yang tadinya malu jadi nggak malu lagi. Semua tergantung dari kebiasaan. Orang bisa karena terbiasa. Jadi saya yakin seniman-seniman yang teman-teman lihat di panggung, baik itu Iwan Fals, Slank, Dewa, Ahmad Dhani, semuanya berawal dari demam panggung. Kenapa dia sekarang tidak malu lagi? Kenapa tidak nervous lagi? Karena apa? Dia sudah terbiasa. Sama, Lukman Alfaris dulunya juga pemalu. Kalau dilihatin orang itu malu, tapi karena sudah terbiasa, ya. Jadi teman-teman semua tipsnya ada 2. Yang pertama, kita punya bakat, tapi kita masih punya rasa malu-malu, ya berarti kita mengungkapkannya lewat media sosial. Terus yang kedua, tetap berlatih. Pentasnya jangan 1 orang. Kalau malu, pentasnya 5 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 panggung itu. Kalau misalnya kita sudah mentalnya sudah kuat, baru pentasnya nggak pakai grup, nggak ada temannya, tapi pentas sendirian. Itu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Adi Sultan Jaharun Hafiz, mahasiswa pendidikan ekonomi semester 6. Izin bertanya,
bagaimana sih cara Bapak memanajemen waktu dan uang ketika dihadapkan dengan suatu profesi menjadi badut agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika mengenyam pendidikan S2? Mungkin bisa menceritakan pengalaman Bapak agar bisa memotivasi saya dan teman-teman yang ada di dalam Facebook ini. Monggo Bapak, silakan. Ya, yang pertama apa yang tadi saya katakan, saya tidak mempercampur adukan penghasilan saya jadi guru dan jadi badut. Kalau jadi guru, uang bulanan saya kasihkan ke istri semua. Ke istri semua, saya kasihkan ke istri semua. Malah saya kadang tidak tahu. Saya dapat berapa itu nggak tahu. Yang buka amplopnya itu istri. Saya punya pengalaman, saya pernah dipanggil sama wakil kepala sekolah karena ada sebuah kesalahan jam ketika ngajar. Saya kelebihan ngajar waktu itu. Akhirnya kan jadinya uang saya harus banyak. Tapi dari pihak TU-nya itu ngasih uangnya kurang. Saya dipanggil sama wakil kepala sekolah. Pak Lukman Alfaris, kemarin jenengan bulan kemarin dapat uang berapa ya? Waduh, saya kok tidak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Kan jenengan uangnya sudah tak kasihkan. Iya, tapi saya nggak pernah tahu bahwa saya dapat berapa, saya nggak tahu. Karena amplop itu langsung tak kasihkan ke istri. Berarti nanti saya tanya sama istri dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau hasil dari badut, itu saya manajemen sendiri. Manajemen sendiri karena saya tahu kebutuhan badut. Saya butuh sound system ini. Saya butuh alat-alat sulap ini. Karena alat sulap itu harganya mahal-mahal sekali. Gelas itu harganya ada yang 500.000, ada yang 350.000. Secara sepintas ketika dilihat itu gelasnya itu sama. Tapi itu gelas khusus. Gelas yang bisa menghabiskan air. Tanpa diminum tanpa diapa-apain itu habis sendiri. Itu ada gelas khusus, gelas sulap itu harganya sampai 300.000. Kadang istri nggak tahu. Kalau istri tahu tentang harga-harga alat sulap itu bahaya, pasti saya dimarahin. Jadi khusus uang badut itu saya manajemen sendiri ya, beli pedang, beli boneka, beli dan lain sebagainya untuk kuliah dan lain sebagainya. Nah, saya ngajar di SMK itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Pulang jam 2. Jam 3 perjalanan jam 2 perjalanan ke konsumen sampai konsumen jam 3. Jam setengah 4 saya main badut. Pulang sampai rumah. Nah, terus itu saya kuliah. Jumat dan saya kuliah. Nah, ya itu memang sangat melelahkan sekali, tapi membanggakan. Ya, manajemen uangnya khusus bulan ini khusus saya. Itu enggak semuanya ke istri. Dan istri saya dalam saya itu saja. Ini ada yang angkat tangan. Mas Dimas silahkan, kami persilahkan kalau ada pertanyaan sebelum kami tutup. Halo Mas Dimas. Mungkin untuk tadi Pak Dwi melakukan sulap itu termasuk trik yang bagaimana menurut Bapak? Untuk peralatannya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Mungkin bisa dijawab Pak Lukman. Wah, pakare Pak Lukman. Monggo, mohon maaf. Bukan. MC yang pertama ada MC hiburan. Kalau MC resmi tugasnya pimpin jalannya rapat, pimpin jalannya akhir. Kalau MC. Tetapi hiburan itu yang pertama mengatur dari awal sampai akhir, dan yang kedua adalah menghibur.
Ya, jadi MC hiburan itu tugasnya ada dua, satu memimpin acara dan yang kedua menghibur. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam ranah MC hiburan, berarti teman-teman harus punya skill bagaimana cara untuk menghibur. Contoh, saya ketika menjadi badut, badut itu kan MC sebetulnya, badut itu MC, cuma kita pakai make up. Nah, di sela-sela acara tersebut supaya tidak garing, supaya tidak boring, menjenuhkan, jadi seorang badut harus punya skill, baik itu sulap, baik itu mendongeng. Nah, akhirnya supaya penonton tidak jenuh itu dengan sulap, dan sulap itu banyak sekali. Salah satunya dengan Pak siapa ini yang pembawa acara ini Pak Dwi, Pak Dwi, nama saya Dwi. ini wah. Nggih. Namun sekarang sulap itu sudah banyak. Sulap itu tidak seperti dulu, sudah biasanya kan sulap itu kan mengasihkan, ada surprise, ada kejutannya. Sekarang alat-alat sulap banyak dijual di Shopee. Sekarang banyak pesulap. Nah, sekarang yang jarang yang jarang dilakukan oleh MC penghibur itu salah satunya dengan ini kok nggak kelihatan ya, saya bawa ini Pak sebetulnya. Ini dulu. Kok nggak kelihatan ini ya? Saya padahal bawa. Belum kelihatan, Pak. Saya bawa boneka yang bisa ngomong sendiri, namanya ventriloquist. Bonekanya belum kelihatan, Pak. Oh, bagaimana nih? Mohon izin Pak, backgroundnya Pak Lukman bisa diganti yang background putih, nanti bisa kelihatan bonekanya Pak mungkin. Nah, nggak usah pakai background. Nah itu Pak kelihatan Pak. Pak belum kedengaran Pak. Nah, oke. Kan? Cek kelihatan? Ya, oke. Ini sekarang Badut TomTom ada boneka baru yang banyak konsumen-konsumen yang Om nanti temennya dibawa ya, bonekanya dibawa ya. Ini namanya siapa? Kita akan kenalan dulu ya. Halo, kamu namanya siapa? Aku namanya Moren. Wah, namanya siapa? Moren. Oh, namanya Moren. Ini teman-teman ada yang mau bertanya. Moren itu artinya apa? Oh, Moren itu artinya monyet keren. Nah, ini ada salah satu yang disukai sama anak-anak. Bibir kita, mulut kita itu tidak bergerak. Seakan-akan bonekanya ngomong sendiri. Ini juga perlu skill ya, kita berlatih yang lama, ada pelatihan-pelatihannya, namanya ventriloquist. Saya juga belajar sama Kak Seto, belajar sama Kak Ria Enes Susan itu. Jadi ini yang jarang dilakukan sama teman-teman badut di daerah Pekalongan, daerah Pemalang. Kebanyakan kalau badut itu identik sulap, badut sulap. Nah ini saya mencoba hal yang baru, anak-anak suka dengan boneka. Nah boneka yang seperti ini. Akhirnya jobnya saya juga ada ide baru lagi, ada ide baru lagi, ada ide baru lagi. Jadi nggak kehabisan ide. Pokoknya saya gencar-gencarin apa yang disukai anak, karena saya masuk ke dalam bisnis anak. Nah, kalau sulap ada banyak trik-trik yang sulap-sulap yang sederhana, ya. Misalnya ini soalnya kalau pakai layar itu saya punya, ada di video-video saya ada nanti. Seperti itu. Kalau sulap biasanya identik harus pakai alat. Ya, monggo silakan. Oh, iya. Terima kasih Bapak Lukman.
Silakan kalau teman-teman ada. Oh, tadi sudah pertanyaan sudah dibatasi ya. Sudah habis. Silakan teman-teman absennya sudah kita sebar kembali. Kesimpulan yang bisa saya berikan, apapun ekonomi kreatif itu sangat banyak ya. Tadi bisa dijelaskan ada badut, ada seni musik dan lain-lain sebagainya. Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri, harapannya kita bisa menggali potensi yang ada di diri kita, dan harapannya setelah kita menggali kita bisa memposisikan diri kita agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang bisa saya berikan. Kita tutup, kita kembalikan ke MC, waktu dan tempat kami persilakan. Bawa acara. Ya, baik, alhamdulillah berakhir juga di penghujung acara webinar kuliah tamu ekonomi kreatif. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, langkah baiknya kita melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu dan untuk dinyalakan kameranya. Bisa on cam terlebih dahulu untuk seluruh peserta. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.